serta jajaran pengurusan yang Majelis Ibrahim Profesor yang saya hormati, para bapak, para ibu, para jamaah ahad yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallamu mudah-mudahan dapat tercurahkan ila sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tanggal 27 Rajab, hari temurunnya ibadah yang paling wajib, hari temurunnya ibadah yang paling penting, yaitu adalah ibadah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini Masya Allah, para bapak ibu jamaah, kalau kita laksanakan dengan baik, tepat dengan waktunya, sesuai dengan syarat rukunnya, Masya Allah, besar sekali fadilah dan pahala. Pahala mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik diterangkan di dalam kitab Zuratul Nasihin, diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Jabal dan Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Imam Muhammad bin Jabal dan Imam Jabir bin Abdullah menerangkan, di saat Rasulullah Mi'raj, di saat Rasulullah naik di atas langit, maka tatkala Rasulullah nyampe langit yang pertama, ra'a fis sama'il ula malaikata yadhkurullaha ta'ala wa ta'ala. Setelah Rasulullah nyampe di langit pertama, Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang ada di langit pertama yang paling bawah ini, para bapak ibu jamaah, ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mulai diciptakan sampai hari kiamat, malaikat ini berzikir kepada Allah, tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Rasulullah naik lagi ke langit yang nomor 2. Wa fis saniyati ra'a malaikata yadhkurullaha ta'ala. Nyampe di langit yang nomor 2, Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang ada di langit yang nomor 2 ini rukuh mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Malaikat yang ada di langit nomor 2 rukuh
tidak pernah bangun, tidak pernah beranjak dari rukuknya, mulai diciptakan sampai hari kiamat. Rasulullah naik lagi ke langit yang nomor 3. Wa fis salisati ra'a malaikata yasjuduna Allah Ta'ala. Dan Rasulullah setelah nyampe di langit yang nomor 3 melihat malaikat-malaikat yang ada di langit yang nomor 3 ini sujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai diciptakan sampai hari kiamat. Malaikat ini sujud, tidak pernah bangun, tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Ini luar biasanya malaikat. Makhluk yang bisa Allah diibadah, boten enten kang nandingi ibadahe, ketakwaane, ketaatane para malaikat iki boten kang nandingi. Malaikat niki sekali diciptakan kali Gusti Allah, ditugasaken kali Gusti Allah kengken rukuk sampai dinten kiamat boten tangi-tangi kudu. Malaikat ini sekali diberi tugas oleh Allah, hei malaikat, kamu saya ciptakan, tugas kamu sujud. Malaikat ini sujud, boten ngateng-ngateng, boten leren-leren, sujud sampai dinten kiamat. Kira-kira ibu-ibu, wong rogo jambi, bapak-bapak, kengken nandingi ibadah malaikat ini kira-kira kuat apa boten? Rukuk sujud sampai dinten kiamat, Bu. Ojo kok sampai dinten kiamat 30 Ramadan musim sholat taraweh diajak sholat taraweh 20 rakaat, Bu. Cekruke ping 15. Cekruke ping 15. Ngoten mawon golek di masjid musala pundi imame kang paling cepet. Kadung ana masjid musala kok imame sholat taraweh paling cepet, mesti jamaah paling kathah. Leres napa boten? Ngoten imami ditakoni padha dene, Bu. Pak Imam, rika iki kadung imami salat tarawih kali cepet Pak Imam. Iya Le, kadung hing cepet hing oleh penumpang Le. Masyaallah. Kadung hing cepet hing oleh penumpang. Imami salat tarawih dianggap nyopir bis patas, kadung hing cepet hing oleh penumpang. Para bapak, para ibu, para jamaah, tatkala Rasulullah nyampe di langit nomor 3 melihat malaikat-malaikat yang ada di langit nomor 3 ini sujud, mulai diciptakan oleh Allah, sujud sampai hari kiamat. Maka tatkala Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang sujud ini, Rasulullah niki uluk salam. Kanjeng Nabi uluk salam, Mbak. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Malaikat-malaikat kang sujud ini mireng krungu kadung uluk salam niku Nabi Rasulnya Allah, kekasihnya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya malaikat-malaikat yang sujud itu bangun duduk untuk menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat-malaikat ini jawab salamnya Kanjeng Nabi dalam keadaan bangun dari sujudnya, lungguh para bapak, para ibu. Waalaikumsalam ya Nabi Allah, wa ya Rasulullah, wa ya Habibullah. Mantun jawab salam Kanjeng Nabi, malaikat-malaikat ini sujud malih. Sujud setelah menjawab salamnya Rasulullah, sujud kembali, tidak pernah bangun lagi, tidak pernah berdiri dan duduk lagi sampai hari kiamat. Lah makane kadung ana soal, kadung ana pitakonan, Bu. Ini napa sih, Bu? Wong salat niku sujude 1 rakaat kok diulangi 2 kali. Sedangkan rukun-rukun yang lain 1 rakaat cukup dilakukan 1 kali. Maca Fatihah Pak cukup sepisan. Rukuk, Bu, 1 rakaat cukup sepindah. Iktidal 1 rakaat cukup 1 kali. Tapi kenapa sujud, rukun sujud ini di dalam 1 rakaat kok diulangi sampai 2 kali? Kira-kira ibu-ibu sakit jawab sebabnya alasannya apa, Bu? Boten sakit. Niki pentingi wong ngaji, Pak. Niki pentingi wong golek ilmu. Sebab apa kok sujud di dalam 1 rakaat diulangi sampai 2 kali? Karena ini adalah
karena mengikuti syariat amaliyah yang dilakukan malaikat-malaikatnya Allah yang ada di langit nomor 3, yang asalnya sujud setelah Rasulullah uluk salam, maka malaikat-malaikat ini bangun duduk untuk menjawab salamnya Rasulullah. Setelah menjawab salamnya Rasulullah, malaikat-malaikat ini sujud kembali. Nah, karena sholat itu mengikuti amaliyah syariat yang dilakukan malaikat-malaikat yang ada di langit, salah satunya malaikat yang ada di langit nomor 3, makanya di dalam sholat sujud ini 1 rakaat diulangi 2 kali. Yakdam apa lam yakdam, Bu? Paham apa betul, Bu? Nah, niki krono sujud niku sampai diulangi 2 kali. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, Kanjeng Nabi munggah malih teng langit kang nomor 4. Wa fi rabi'ati ra'a malaikata yatasyahaduna. Di langit yang nomor 4 Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang ada di langit nomor 4 ini. Tingkat yang nomor 4 ini yaitu membaca tasyahud. Mulai diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat, membaca tasyahud yang tasyahudnya sama seperti tasyahud yang kita baca di waktu sholat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca tasyahud mulai diciptakan sampai hari kiamat, boten mandek-mandek, boten leren-leren, malaikat kang wonten teng langit nomor 4 niki maca tasyahud. Kanjeng Nabi munggah malih teng langit kang nomor gangsal. Wa fil khamisati ra'a malaikatan musabbihina. Di langit yang nomor 5 Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang ada di langit nomor 5 ini membaca tasbih. Mulai diciptakan sampai hari kiamat, malaikat yang ada di langit nomor 5 terus membaca tasbih, tidak pernah berhenti. Munggah malih wonten langit yang nomor 6. Wa fis sadisati ra'a malaikatan mukabbirina muhallilina. Di langit yang nomor 6 Rasulullah melihat para malaikat-malaikat yang ada di langit nomor 6 ini membaca takbir, membaca tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Niku mulai diciptakan sampai di kiamat, membaca takbir, membaca tahlil, tidak pernah berhenti malaikat yang ada di langit nomor 6. Kanjeng Nabi munggah malih ke langit yang teratas yang tingkat 7. Wa fis sabi'ati ra'a malaikatan musallimina. Di langit yang nomor 7 Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang ada di langit nomor 7 ini, Bu, yaitu uluk salam. Uluk salamnya ini persis sami kados uluk salam kula panjenengan di saat sholat, Pak. Uluk salam kan pertama melihat ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Uluk salam yang kedua melihat ke arah kiri, Bu, assalamualaikum warahmatullah. Niku uluk salam mulai diciptakan kali Gusti sampai di kiamat. Malaikat kang teng langit nomor 7 uluk salam niki boten leren-leren, boten mari-mari sampai dinten kiamat. Subhanallah, setelah Rasulullah melihat amaliyah ibadah malaikat-malaikat yang ada di langit pertama sampai langit nomor 7, hati Rasulullah ini kepingin, hati Rasulullah ini kerentek punya keinginan, ya Allah ya Rabb, kapan saya dan umat-umat saya ini bisa mempunyai amal ibadah seperti malaikat-malaikat panjenengan yang ada di langit pertama sampai langit nomor 7 ini, ya Allah ya Rabb. Sahabat dari Kanjeng Nabi kerentek nonton para bapak, para ibu, para jamaah. Allahu ya'lamu ma fis sudur. Allah ini karena maha tahu dan mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya. Terlebih-lebih Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati Nabi dan Rasulnya, apa yang ada
ada di dalam hati kekasihnya. Maka Rasulullah tatkala sudah nyampe di langit nomor 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Arasy, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi indah hadratir Rabbi, yaitu berhadapan langsung, sowan langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sudah nyampe ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Rasulullah Kanjeng Nabi diberi ibadah, diberi kewajiban ibadah yang sesuai dengan keinginan hati Rasulullah, sesuai dengan apa yang diminta di dalam hati Rasulullah, ingin mempunyai amalan ibadah seperti malaikat-malaikatnya Allah yang ada di langit pertama sampai langit nomor 7. Maka pada saat itu Rasulullah oleh Allah diberi kewajiban sholat 5 waktu. Walhasil para bapak ibu jamaah, sholat 5 waktu yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi dan umat-umatnya ini adalah menjadi rangkuman dari ibadahnya semua malaikat Allah yang ada di langit pertama sampai langit nomor 7. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, man addas sholawatil khamsa nala ibadata malaikatis samawati sab'i. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, maka akan mendapat pahala ganjarannya ibadahnya para malaikat-malaikatnya Allah yang ada di langit pertama sampai langit nomor 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ganjaran wong sholat ini luar biasa. Kula ndika kadung gelem sholat 5 waktu tepat waktune sesuai syarat rukune zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sekaligus kita mendapat nilai pahala ganjaran seperti ibadahnya para malaikatnya Allah yang ada di langit. Alhamdulillah, masya Allah. Ini luar biasa pahala ibadah sholat. Tasik ditambah kali Allah Subhanahu wa taala para bapak ibu jamaah. Gedine agenge ganjarane wong salat 5 waktu diterangkan di dalam kitab Sulamul Munajat Shahifah halaman 12. Salat 5 waktu ini hakikinya adalah salatnya para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah. Diterangkan awwalu man shalla as-subha Adamu alaihi salam. Salat subuh ini adalah salatnya Nabi Adam, Pak. Yang pertama kali melaksanakan salat subuh 2 rakaat itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Awwalu man shalla adh-dhuhra Ibrahimu alaihi salam. Yang mempunyai salat zuhur, yang melaksanakan pertama kali yang melaksanakan salat zuhur 4 rakaat itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Awwalu man shalla al-asra Yunus alaihi salam. Yang mempunyai salat asar itu adalah Nabi Yunus. Yang pertama kali melaksanakan salat asar 4 rakaat itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Awwalu man shalla al-maghriba Isa alaihi salam. Salat maghrib itu adalah salatnya Nabi Isa. Dan yang pertama kali melaksanakan salat maghrib 3 rakaat adalah Nabi Isa alaihi salam. Awwalu man shalla al-isya'a Musa alaihi salam. Salat Isya itu adalah salatnya Nabi Musa. Yang pertama kali melaksanakan salat Isya 4 rakaat itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang artinya berarti kalau kita bisa melaksanakan salat wajib, salat fardu 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan baik, tepat waktunya sesuai dengan syarat rukunnya, berarti kita punya nilai pahala ganjaran seperti ibadahnya para nabi dan para rasul. Alhamdulillah, masya Allah. Salat gang salwedan ini luar biasa.
Jadi kula jenengan iki wae gelem salat kanthi sae istiqomah, salate dirumat kang apik, ditata kang apik, salat 5 waktu sudah punya nilai pahala seperti ibadahnya para malaikatnya Allah yang ada di langit, dan sekaligus kita punya nilai amal ibadah seperti ibadahnya para nabi dan para rasul. Alhamdulillah. Subhanallah, niki agene ganjarane wong salat 5 waktu. Tapi ingat para bapak, para ibu jamaah, sesuatu apapun yang terkala kita lakukan mempunyai nilai pahala yang sangat besar sekali. Ingat wahai saudara, terkala sesuatu itu kita tinggalkan, pasti akan mendapatkan dosa dan azab yang sangat besar. Laras nama badan. Apapun yang tatkala kita lakukan mempunyai nilai pahala yang sangat besar. Sebaliknya ingat, tatkala kita tinggalkan, dosanya juga sangat besar. Ibu-ibu kepengin semerap dosane wong kang boten salat 5 waktu, Bu? Diceritakan apa badan? Siap-siap ya. Wonten kitab Irsyadul Ibadah Sahifah halaman 14 itu diterangkan wonten sebuah hikayah, sebuah cerita wahukia an praktis salafi. Zaman rumiyin itu enten salah setunggalipun ulama salaf, enten salah setunggalipun kiai bahasane. Kiai ini ibu gadah mbok, gadah mbok, setri janda, gadah ibu, janda bidan. Kan sehingga mbaknya kiai ini kumpul satu rumah dengan ibunya, karena ibunya janda, mbaknya juga janda. Jadi mbaknya ini setiap hari kumpul satu rumah dengan ibunya. Kiai ini pun gadah keluarga, gadah istri, gadah yoga, gadah griya piyambak. Dilalah kersane Allah para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, mbak kiai niki nggih pulang ke rahmatullah wangsul wonten kersanipun Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak kiai niki nilar donya. Krana mbak kandung niki nilar donya, otomatis si adik kiai ini masya Allah kaget nggih, dan kepingin menghormat terakhir terhadap mbaknya, terhadap saudara kandungnya. Kan sino kiai ini angsane ngrumat jenazah mayit mbak ini luar biasa. Sampai tatkala mbaknya jenazahnya ini dikuburkan, si kiai adik niku para bapak, para ibu, para jamaah sampai milu mandhap teng kuburan jenazah mayit mbak. Akhirnya terlebeti kuburan Mbak Ji, terlebeti kuburan nggih, ngupakara nata ngrumat mayite mbak ini wau tanpa disadari. Dilalah kersane Allah dompet kiai kang wonten teng saking niki cicir boten krasa. Cicir iki biasane orang Kejawi napa, Bu? Ceblok. Temeblok. Dompet kang teng saking iki nggih temeblok cicir iki boten krasa. Akhirnya sakbadane pun selesai menguburkan jenazah mbaknya, selesai ditalkini sedaya jamaah, sedaya tiyang ingkang wonten kuburan iki wangsul sedaya nggih, termasuk kiai adike almarhumah niki wangsul teng griyane. Tatkala nyampe teng griyane kaget kiai niki wau, masyaallah nggih, gerayang-gerayang saking kok dompet iki ngono. Kiai ini yakin bahwa dompet ini pasti cicir temebluk nang jroning kuburane mbake. Tanpa berpikir panjang, sang kiai ini langsung mengambil cangkul, mengambil sekrok, langsung ke kuburan. Krana napa? Krana kepengin nggih saged manggi dompete, nemokaken dompete kang teng jroning kuburane mbake. Terpaksa kuburane mbake ini dibuka, diduduk para bapak, para ibu. Diduduk kali kiai ini wau, setelah tanah yang ada di permukaannya ini sudah habis, dikeduk terus. Pas keduk kuburan pun mulai kedukan ini pun mulai teng kuburan
kuburane, subhanallah sang kiai ini ceneng para bapak, para sedherek, para rawuh. Ceneng iki bahasa Arab Jawi lho. Nggih sami ceneng nggih. Ceneng niku kadung bahasa Indonesia niku tertegun. Tertegun niku kaget campur gumun. Kagum campur kaget niku namanya tertegun. Kadung bahasa Inggris tenger. Iya ini sak badane ngeduk kuburane mbok kuburane mbake tenger. Kaget karena apa? Ternyata kuburan mbaknya ini sudah dipenuhi api. Geni iki munggal-munggal, mulat-mulat geni ini para bapak, para ibu, para jamaah nang jero kuburane mbak ini. Yang sehingga kiai ini tanpa berpikir panjang sudah tidak memikirkan dompetnya lagi. Meskipun dompet itu mungkin banyak surat-surat yang berharga dan juga mungkin banyak uangnya yang ada di dalam dompetnya si kiai. Kiai sudah tidak berpikir lagi untuk ingin menemukan dompetnya. Langsung kuburan mbak ini diuruk malih. Sak mantune diuruk dirampekaken, kiai ini langsung tenggriani ibuke. Sak badane nyampe tenggriani ibuke, kiai ini matur kali ibuke, "Bu, pangapunten Bu, kali nangis kiai ini. Pangapunten Bu, kula ajeng derek tangan kalian jenengan. Selama niki Mbak kumpul urip kalian dika niki Bu, napa ingkang dilakoni Mbak niki almarhumah niki Bu?" Ibuke nggih kaget le. Riko kari penting nakokaken almarhumah mbok riko ana pareng le. Akhire kiai iki cerita kadung dompete cecer nang jroning kuburane almarhumah dikeduk. Ternyata di dalam kuburannya mbaknya ini isinya adalah api, dibakar oleh Allah dengan api, kuburannya dipenuhi oleh api. Diceritani ngoten ibuke nangis gero-gero kan sing ibu ini cerita bener le. Iya le, almarhumah mbok riko iku mas di waktu magi uripe iki senengane nglakoni salat nang akhir waktu, ngakhiraken waktu. Salat ya salat tapi ngakhiraken waktu. Salat zuhur jam 2:04 guru salat. Salat asar jam 5:04 guru salat. Salat maghrib waktu wis mentek guru salat. Salat isya, salat subuh sampai meh kawanan salat subuh le. Mbok riko iki salat bendina tapi senengane ngakhiraken waktu di saat melaksanakan salat. Meskipun salat tapi karena mengakhirkan waktunya, mundur-mundur waktune salat. Meskipun salat itu pun oleh Allah diberi azab di saat matinya, kuburannya dipenuhi api oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Niku azabe Allah, niku resikone wong kang salat kang seneng ngakhiraken waktu. Bayangkan para bapak, para ibu, seandainya orang yang tidak melakukan sholat, seperti apa azabnya Allah? Berapa besar dosanya seandainya orang ini tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Diceritakan apa mboten dosane wong kang mboten gelem sholat iki? Ceritakan apa mboten Bu? Nggih, kula manut kali 3 Bu nggih, kang penting siap-siap nggih. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, juga di dalam kitab Irsyadul Ibad Shahifah halaman 12 juga diceritakan zaman kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel kaum Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa, kaum Bani Israel, pada suatu hari ada salah satu seorang perempuan kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, niki sowan teng daleme Nabi Musa. Setelah ketemu dengan Nabi Musa, seorang perempuan iki matur, "Nabi Musa, pangapunten Nabi Musa, kula sowan wonten dalem jenengan iki Nabi Musa, kula kepengin nyuwun petunjuk kali panjenengan Nabi Musa. Kula mantun ngelampahi maksiat dosa ingkang ageng sanget Nabi Musa, kula kepengin taubat, kepundi carane taubat kula niki diterima kali Gusti Allah, lan kepundi carane dosa-dosa kula niki disebut kali Allah Subhanahu wa taala." Nabi Musa nggih tanglet kalih tiyang sedherek niki, "Wa ma dzambuki?" Hebat
dosa riko iki pareng Mbak, kok jare maring lakoni dosa kang gedhe iki pareng dosa riko iki Mbak. Wong wadon iki cerita para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh. Nabi Musa, kula niki tukang zina Nabi Musa. Tukang zina paham tidak Bu? Tukang zina niku bahasa wong Patoman tukang adol awak. Bahasa Indonesia nih menjual diri. Bahasa Inggrisnya no nyenani. Bahasa Inggrisnya no nyenani. Kula niki tukang zina Nabi Musa. Terkala pada saat itu saya hamil Nabi Musa, terus saya melahirkan anak. Karena saya melahirkan anak tidak jelas siapa bapaknya, saya malu Nabi Musa. Yang sehingga anak saya lahir, langsung saya sembelih, saya bunuh Nabi Musa. Mirang ceritane perbuatan dosa wong wadon iki Nabi Musa niki berjak para bapak para ibu. Berjak. Biasane wong berjak iki berjak napa, Pak? Kaget campur wedi berjak Nabi Musa ini. Yang sehingga tanpa berpikir panjang Nabi Musa langsung mengusir seorang perempuan ini. Mbak, wis riko metua teko ungai seniki Mbak. Riko ngaliyo teko ungai seniki isun wedi Mbak. Mirengaken ngrungokaken dosa riko ojo-ojo Allah nurunaken azab. Kadung wis Allah nurunaken azab sebab dosa riko iki Mbak, isun sak keluargane isun kena imbase. Kena imbase Mbak. Wis metua ngaliyo teko ungai isun iki. Subhanallah, di saat seorang perempuan itu diusir oleh Nabi Musa, seorang perempuan itu menangis dengan putus harapan hatinya, dengan lemas tubuhnya. Seorang perempuan itu berdiri di saat mau melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya Nabi Musa. Tiba-tiba malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril dawuh, "Hei Nabi Musa, kenging napa Nabi Musa? Kok ana wong wadon kepengin taubat, kepengin nyuwun sepura nang kersane Allah kok riko tolak, riko usir Nabi Musa." Nabi Musa ngertenono riko apa hing weruh kadung mage ana wong kang lebih elek teko wong wadon iki Nabi Musa. Kadung ana wong kang dosane mage ana kang lebih gedhe teko wong wadon iki Nabi Musa. Nabi Musa matur, "Sinten dosane sinten iku?" Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jawab, "Tolak man tarokas sholata amidan muta'ammidan." Ngertenono Nabi Musa, ana wong kang magi ana wong kang lebih elek teko wong wadon iki Nabi Musa, magi ana wong kang dosane lebih gedhe teko wong wadon iki Nabi Musa, yaiku dosane wong kang ninggalaken salat amidan dengan sengaja. Tahu kalau waktu salat itu sudah manjing, tahu kalau saat itu waktunya salat, tapi dia sengaja meninggalkan salat. Muta'ammidan, dan dia tahu kalau salat itu hukumnya wajib, dan kalau meninggalkan salat itu adalah maksiat dosa besar. Dia tahu tapi dia sengaja meninggalkan salat. Niku dosane lebih gede daripada wong kang tukang zina, wong kang tukang nunyen lan duwe anak-anake dibeleh dipateni. Lebih gede dosane wong kang ninggalaken salat. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah. Kira-kira kadung wis diceritani ngeten iki wedi napa mboten, Pak? Wedi napa mboten, Bu? Kadung wedi pancene warga Jambi ing duwe wedi. Masyaallah. Monggo makane para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh di dalam rangka memperingati hari Isra wal Mi'raj, bulan Rajab ini memperingati hari temurunnya ibadah salat 5 waktu. Monggo kita tingkataken salate, kita laksanakan salat dengan baik, tepat waktunya sesuai dengan syarat rukunnya. Kita laksanakan salat dengan istiqomah, yang mudah-mudahan kita melaksanakan salat dengan istiqomah dengan baik. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan ma'unah, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan barakah
melaksanakan sholat dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari semua bala, semua musibah, semua wabah, semua penyakit, semua virus. Yang utamanya adalah saat ini mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari virus corona. Amin Allahumma amin. Terakhir para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, terbukti fakta menyatakan di Cina, khususnya di kota Wuhan, yang menjadi sumber awal keluarnya virus corona. Kenapa orang-orang Islam yang ada di Cina tidak terjangkit dengan virus corona? Ini karena barokahnya sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu yang sehingga orang-orang Muslim di sana itu istiqomah melaksanakan wudhu. Maka yang sehingga dengan wudhu dan dengan sholat itulah alhamdulillah tidak sampai terjangkit penyakit virus corona. Yang sehingga sampai ada salah satu tenaga medis yang menyatakan yang bisa menolak virus corona salah satunya adalah air wudhu. Salah satunya adalah air wudhu. Maka monggo para bapak, para ibu, para jamaah, masya Allah, sholat kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan tumanina, tepat waktu dan sesuai dengan syarat hukumnya, insya Allah barokah, sehat dunia dan akhirat, sehat dohir dan batinnya, sehat jasmani dan rohaninya, insya Allah selamat dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bika. Wa nasta'inuka ala fasadin bina wa nas'aluka salaha amrina kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna minal bala'i wal waba'i wal marabi wal fitnati minasyada'idi wal mihani birahmatika ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna fi ramadana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak ibu jamaah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.